Jakarta identik dengan ondel-ondel dan masih dalam suasana hari jadi Jakarta ke-495, saya ajak Anda merasakan bagaimana sibuknya menjadi seorang pembuat ondel-ondel. Dari mulai mencetak bagian kepala, merangkai badan hingga menampilkan atraksi ondel-ondel. Ini masih enteng karena masih Iya copot bang. Bagi warga ibu kota khususnya masyarakat Betawi, sepasang boneka berukuran besar yang hadir di sejumlah pesta rakyat sudah tidak asing lagi. Boneka ini memiliki tampilan mencolok dan dihiasi pakaian serta aksesori yang menyerupai manusia. Ini dia ondel-ondel. Budaya tak terpisahkan dari adat Betawi sekaligus menjadi ikon Jakarta. Setelah 2 tahun terakhir absen di sejumlah acara imbas dari pandemi, kini senyum ondel-ondel seolah kembali berseri. Jalan-jalan naik kereta jangan lupa membawa baju. Selamat ulang tahun DKI Jakarta. Semoga semakin maju. Ondel-ondel kembali turun ke jalan, diarak dan berjoget diiringi musik Betawi. Tahun ini saat momen ulang tahun Jakarta ke-495, ondel-ondel kembali menghibur warga ibu kota. Namun ada proses panjang sebelum ondel-ondel bisa beraksi. Mulai dari pelatihan sebelum pementasan sampai proses pembuatan boneka ondel-ondel. Salah satu tempat yang masih setia melestarikan ondel-ondel adalah Sanggar Seni Citra Argawana di Serengseng, Jakarta Selatan. Yuk terus, perjalanan dimulai dari ngambil bambu. Ntar dulu bang ya kok. Ntar dulu. Iya. Ini yang mana nih? Ntar dulu. Kagak ada orang kan? Permisi guys. Waduh, takut kena tiang listrik. Satu bambu gini minimal jadi setengah bagian untuk si ondel-ondel. Kita bawa dulu. Membuat satu buah ondel-ondel berukuran besar membutuhkan 2 bilah bambu berukuran panjang 3 meter. Kalau belok susah nih. Rumah tempat bambunya sama sanggar jauh juga ya. Main nih, udah jalan 5 menit, pegel. Awas. Terkebetok, set. Kalau benjol ntar ke puskesmas, saya yang ganti rugi. Sorry lama. Potong bambu menjadi 8 bagian dengan ukuran sama panjang. Nah, for your info ya, bambu yang digunakan untuk membuat ondel-ondel adalah jenis bambu tali. Bang, kalau bambunya ini nih, bambu jenis apa bang? Bambu tali nih biasanya. Bambu? Bambu tali. Oh nggak bisa pakai sembarang bambu? Nggak bisa. Kenapa bang? Soalnya kan dia agak dibikin bulat, itu biar lentur. Jadi teksturnya dia agak nggak keras. Kalau di bulatin itu nggak patah. Bambu tali atau juga yang biasa disebut bambu apus memang lazim dipakai untuk kerajinan tangan. Susah. Sip. Oke, ini tekstur bambunya nih lebih lembut dibandingkan dengan bambu yang biasa saya pakai buat duduk. Balai bambu ini lebih lembut, tapi tetap ada potensi buat ngelukain tangan nih. Bisa kesusuban. Longsor. Selain tingkat elastisitasnya lebih tinggi dibanding bambu jenis lain, bambu apus juga memiliki struktur yang kuat dan kokoh, sehingga tidak mudah patah apabila digunakan ketika pementasan. Ini nggak patah nih bang? Enggak. Soalnya kita ini pakai perasaan nih. Asik, pakai perasaan. Banyak tapi. Jangan banyak-banyak, nanti baper ya kan. Kelihatan kan kayak mau siku gitu. Jadi yang betul tuh dia melengkung. Sebuah ondel-ondel dengan tinggi 2,5 sampai 3 meter membutuhkan 8 lingkaran bambu sebagai kerangka awal. Bambu-bambu akan disatukan dengan bambu berbentuk lurus hingga membentuk rangka seperti ini. Setelah diikat kuat, rangka ondel-ondel akan kita tes terlebih dahulu. Jangan sampai saat pementasan ada ikatan yang terlepas.
Nah ini bener ya, ngayun ya, segini pas ya. Apa saya yang kurang tinggi? Berarti ntar gini-gini nih. Nah, ini masih enteng karena masih Aduh. Aduh. Lucu nih dah. Masuk nih. Aduh, kepentok dulu. Hati-hati dulu. Udah jatuh. Ntar dulu, kepentok. Baru mau nunjukin dia enteng. Gubrak, guys. Baru saja memulai saya sudah cedera seperti ini. Aduh, kejadian yang saya alami ini ternyata bukan hal baru bagi para pemain ondel-ondel. Aduh. Ini gimana yang mau naik ondel-ondel beneran ya? Ini baru kerangkengnya jatuh gitu ya. Aduh, ntar lu, keluar lu. Aduh, nyangkut. Terjatuh akibat salah berpijak, tersenggol sesuatu, sampai dijahili ketika tengah beratraksi, jadi makanan sehari-hari bagi pemain ondel-ondel. Waktu itu ngarah almarhum Olga. Itu karena ada kabel kamera kita keserimpet, udah jatuh dua-duanya. Pasang tuh jatuh. Teguling. Dan kali ini kejadian ini menimpa saya. Wah, tidak mudahnya menjadi seorang pemain ondel-ondel. Ondel-ondelnya sih tidak rusak, tapi sayanya yang sakit. Udah, aman. Jadi ada insiden. Bentar dulu. Aduh. Usut punya usut, ternyata saya salah berpijak. Akibatnya nih, saya kehilangan keseimbangan. Ini baru mulai ya. Masih belum ada tangan, masih belum ada kepala, masih belum ada adegan harus kita ngibingnya. Udah jatuh. Gimana kalau kita yang full di jalanan? Jadi untuk para pegiat seni ondel-ondel, respect. Susah. Ini perih banget kakak bohong nih. Dalamnya nih tajam. Setelah luka dibersihkan, saya kembali melanjutkan proses pembuatan ondel-ondel. Kita buat bagian kepalanya. Pembuatannya sederhana saja. Beberapa bahan kimia seperti resin, katalis, dan tale dicampur menjadi satu dan diaplikasikan pada cetakan. Kemudian campur serat dari fiberglass. Taruh, ini baunya. Taruh, saya pakai dulu dah. Masih nembus loh. Wah, kuat sekali ya bang hidungnya ya. Kenceng banget ini baunya. Makin kencang diaduk, makin semeriwing. Setelah itu diamkan selama 3 jam atau hingga topeng ondel-ondel kering sempurna. Lanjut diwarnai. Oke, jadi kalau yang ondel-ondel yang perempuan nih biasanya dikasihnya warna putih untuk menjadi pembedanya. Iya. Langsung bang ya? Iya langsung. Oke. Tipis tebal bang? Tipis-tipis aja? Tipis-tipis aja dulu. Tipis-tipis aja ya. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wajah ondel-ondel lelaki biasanya berwarna merah yang memiliki arti semangat serta keberanian. Dan topeng perempuan berwarna putih melambangkan kesucian serta kebaikan. Wajah ondel-ondel sudah sepenuhnya dicat. Kita latihan sekali lagi ya. Bedanya kali ini ondel-ondelnya lengkap dengan topeng dan juga pakaian. Dan semoga kali ini saya tidak jatuh lagi. Yuk. Oke, diselempang. Oke, sehubungan yang tadi masih basah. Nah, ini kita pakai yang lama dulu karena saya akan belajar buat ngibing ya. Semoga tidak jatuh lagi, cukup satu saja. Amin. Kita belajar untuk jadi seorang pemain ondel Betawi. Cakep. Agak terlalu masih. Semoga tidak gubrak. Seiring perkembangan zaman, ondel-ondel kini menjadi hiburan rakyat. Oke, ini kali kedua saya akan belajar buat ngibing di ondel-ondel ini gede banget. Ini lebih besar dan lebih berat karena udah ada kepalanya. Ini 15-an kilo mah lebih ya? Apa? 15 kilo mah lebih ya ini ya? Iya. Oh, 20-an kilo nih. Jadi ada kepalanya, pundaknya, bajunya dan segala macam, kurang lebih sekitar 20 kilo. Dan saya diajarin kalau mau ngibing kaki yang harus diperhatikan. Kemarin kan saya terlalu rendah tuh. Terlalu segini, terlalu pendek ya wajar jatuh. Ondel-ondel kerap dihadirkan untuk menyemarakan pesta rakyat, penyambutan tamu kehormatan, arak-arakan pengantin sunat atau acara pernikahan. Jangan sampai terulang insiden. Teng tereng teng 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 teng. Ini muter-muter gini bang?
Kayak gasing puyang nih bang. Muter. Jangan dong. Jing. Akhirnya saya sudah bisa menyeimbangkan rangka ondel-ondel. Saya terlalu cepat di berputarnya. Iya copot bang. Tangannya hilang. Mana tangannya? Oh iya. Jadi tangan asli ini bang. Pegang dulu ya gini ya. Ya. Tangannya hilang. Untung nggak pas lagi karnaval. Kalau lagi karnaval gini kan hilang kan repot kan. Waduh, deng. Ini. Memang sih ondel-ondelnya tidak terlalu berat. Tapi kalau 30 menit terus-menerus bergerak di dalam ondel-ondel, wah, keringat saya mengucur deras. Bagi yang mau menggunakan jasa ondel-ondel untuk mengisi sebuah acara, tarifnya sekitar 3 juta rupiah. Biaya ini juga termasuk alat musik lengkap. Kalau mau lebih banyak ondel-ondel dan jumlah personel yang lebih banyak, siap-siap rogoh kocek lebih dalam ya. Bikinnya udah tahu, pangkalan udah tahu, sekarang saya ikut perform. Tapi untuk awalnya, bantu megang musik dulu. Megang itu, jangan kelamaan. Di tengah derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah ibu kota. Buah tomat, buah mengkudu, dibelah dua diisi keju. Selamat ulang tahun Jakartaku, semakin jaya, semakin maju. Rian Fernando, Dwi Agung Juldiarto, Jakarta.